Halo semuanya, welcome to the very first episode of Beyond Stock Ticker. Di Beyond Stock Ticker ini kita akan belajar dari manajemen perusahaan publik atau TBK. Di mana pada kesempatan pertama ini kita sudah kedatangan seorang direktur dan juga founder dari dua perusahaan yang sudah listing di bursa kita. Yang pertama ada Trim dan yang kedua juga ada True. Dan dengar-dengar nanti mau nambah lagi nih ya, yang ketiga atau dan seterusnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perusahaannya dan juga bagaimana seorang manajemen atau seorang founder ini punya karya, bagaimana kesehariannya dan bagaimana filosofi-filosofi dalam menjalankan bisnisnya. So, tanpa berlama-lama lagi, kita berbincang saja langsung dengan Pak Bong Chandra. Halo, Bro Kefas. Thank you Pak Bong udah dikasih kesempatan nih buat ngobrol-ngobrol bersama Pak Bong. Pleasure is Dan mine. hari ini kita mau belajar banyak tentang dunia industri properti, tentang kehidupan Pak Bong juga. Karena Pak Bong ini kan juga cukup aktif ya sebagai entrepreneur maupun juga sebagai yang sering membagikan konten juga di sosial media. So, kita mungkin langsung saja mulai Pak dengan pertanyaan yang mungkin orang nggak tahu di luar sana itu bagaimana sih pandangan seorang pengusaha properti ngelihat siklus properti saat ini? Ya, thank you, Kefas. Yes. Udah kenal lama, tapi baru kali ini bisa konten bareng. Jadi sebenarnya kalau kita lihat industri properti itu kan termasuk old economy. Ya. Jadi kita tahu ada old economy dan new economy. Nah, kalau new economy memang kalau dari casingnya itu kan seksi, ya kan? Tech company itu seksi, orang bicara mengenai AI, bicara mengenai metaverse gitu ya. Tapi COVID-19 itu mengingatkan kita kembali loh untuk kita back to the fundamental. Fortunately, saya dan teman-teman, ya, co-founder yang lain, kita kan memang dari dulu sudah bergerak di old economy yaitu real estate ya. Dan real estate ini adalah fully regulated business, yang artinya adalah bisnisnya itu sangat diatur dengan kebijakan pemerintah, ya kan. Bank Indonesia naikin suku bunga atau turunin suku bunga itu sangat relate sama kita ya. Kemudian regulasi pemerintah akan bangun infrastruktur, kemudian sentimen seperti misalkan subsidi pajak dan lain sebagainya. Jadi artinya adalah bisnis yang sangat regulated itu biasanya adalah sangat bergantung dengan siklus. Ya, betul. Termasuk real estate. Yes. Ya, jadi kita udah lewatin 2 siklus nih, Fas. Siklus up itu pada saat 2009 kita start itu enak banget. Ya. Jualan properti kayak kacang ya Pak? Kayak kacang, betul. Dan tapi sekali lagi itu juga akhirnya pisau bermata dua. Jadi akhirnya banyak pengembang juga yang akhirnya memanfaatkan situasi tersebut dan akhirnya bawa kabur uang, proyeknya dijalanin. Itu juga ada. Kita juga pernah mengalami siklus down. Ya, siklus down itu start dari 2016. Bahkan mungkin puncaknya itu di 2018-2019. Karena pemerintah bikin kebijakan kan ada KPR progresif ya, DP progresif. Dan juga KPR inden. Jadi kita sebagai pengembang apartemen, kita mesti bangun dulu, baru bank cairin. Padahal konsumen udah cicil akad. Jadi artinya kita butuh modal dulu kan. Nah, itu berat sekali. Nah, cuman di 2019 Desember, Bank Indonesia, pemerintah bikin regulasi yang diringankan, sehingga sekarang bangun pondasi saja sudah selesai, itu bisa cair 50%. Oke. Nah, cuman begitu udah dilonggarkan, harusnya kan mau naik nih. 2020 COVID-19. COVID, pandemi. Nah, jadi siklus kita yang kalau kita lihat sekarang, overall makro untuk properti, ya kita sudah rock bottom itu sejak 2021. Jadi udah titik yang paling rendah. Karena udah double punish ya. Double punishment itu kena kebijakan dan kena lagi pandemi. Nah, cuman siklus lagi di bawah nih Pak. Lagi di bawah di 2021 menurut saya. Nah, di 2021-2022 ini harusnya adalah time to buy, ya, time to develop. Waktunya untuk kita agresif. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan properti ini biasanya siklus naiknya selalu diawali dengan commodity cycle dulu. Commodity super cycle. Baru berikutnya adalah real estate super cycle. Nah, ini kan commodity boom kan sudah terjadi. Ya, biasanya banyak perusahaan-perusahaan yang kelebihan cash, perusahaan-perusahaan komoditi yang kelebihan cash, ya mereka perlu hedging dia punya dananya. Pasti salah satu yang paling memungkinkan adalah real estate kan. I see. So jadi the cycle sebenarnya sudah mulai peak sejak tahun 2014-an. Kemudian ya mulai slowing down sedikit 19, tapi kena pandemi makin nggak ngebut-ngebut lagi. Betul. So jadi kalau dari kacamata Pak Bong sebagai pengusaha properti ngelihat 2-3 tahun ke depan arahnya bawa properti bagus ya Pak ya? Saya lihat bagus ya. Kenapa? Karena paling gampang gini, kita compare sama negara tetangga dulu.
harga kita ini masih di bawah mereka. Oke. Dari segi apa tuh maksudnya di bawah mereka? Misalkan contoh apple to apple CBD area Vietnam sama CBD areanya misalkan di Jakarta. Itu Vietnam masih di atas. Singapura masih di atas. Mungkin Malaysia masih sedikit di atas gitu. Jadi kita lihat masih ada room to grow. Jadi masih ada ruang yang untuk bisa bertumbuh, ya paling gampang adalah patokannya dengan negara tetangga dan nggak jauh ya, bahkan GDP kita lebih besar, dan kalau dilihat infrastruktur kita udah ada MRT, mereka ada MRT sama. Itu bahkan ada kereta cepat. Jadi saya lihat room to growth di real estate di Indonesia masih sangat besar. Yang kedua adalah pertumbuhan kelas menengah ya, yang mereka ya, kita punya kelas menengah yang sangat banyak dan mereka pasti ya impiannya, kalau kita masih budaya timur ya, kalau di budaya barat kan Pak sekarang lebih trennya tuh sewa bukannya beli gitu ya. Tapi itu jangan kita samakan apple to apple western culture dengan east culture. Nah, kalau di east culture kita masih di consider belum berhasil kalau belum punya properti. Itu masih budaya kita. Bahkan di China 25% GDP itu dari real estate. Oh iya. Gitu. Jadi kita masih deket lah ke arah sana, ke Asia Asian culture gitu. Oke, so karena memang Pak Bong sendiri juga sudah menggeluti bidang properti ini dari tahun 2009 ya. Ya, wow. Dan sekarang yang sudah melantai di bursa ada 2 perusahaan, Pak. Trin dan True. Ya. PT Perintis Trinity Property TBK. dan Trinity Dynamic ya. TBK. Dua-duanya punya embel-embel Trinity, Pak. Ya, betul. Tapi kalau dilihat dari structure, Trin ini hanya punya 19% di True. Jadi entitas asosiasi jatuhnya. Ya. Nah, sebenarnya untuk edukasi publik juga, perbedaan antara Trinity dan True itu, Trin and True ini seperti apa, Pak? Oke. Pemisahnya di mana? Betul. Jadi Trinity yang jadi kode sama yang ticker pertama ya, TRIN ya, Trin. Ini berdiri tahun 2009. Ini jadi lebih kakak pertama lah. Pas Pak Bong mulai itu ya 2009. Saya mulai, udah gitu di 2013-an kita baru start yang Trinity Dynamic ini yang nomor 2-nya. Tapi pada saat kita dirikan itu, kita udah dari awal udah punya roadmap. Jadi kalau misalnya kita lihat di market di Indonesia, market di global untuk smartphone itu kan ada 2 ya, ekosistemnya Apple dan ekosistemnya Android. Kalau ditanya siapa yang lebih sukses, nah kalau bicara user, Android lebih banyak. Android banyak. Ya. Tapi secara market cap ya tetap Apple number 1. Jadi artinya dua-duanya memang mereka punya positioning yang masing-masing. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Mereka punya positioning masing-masing. Nah, Trin dan True itu adalah segmentasi kita untuk yang Apple-nya. Oke. Jadi yang lebih ke iconic project gitu, yang lebih high end gitu ya, lebih konseptual gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang True, yang kita juga baru saja rebranding menjadi TrueLand, jadi bukan lagi jadi True itu tadi kan Trinity Dynamic PT, sekarang kita rebranding jadi TrueLand. Jadi ada Trinity Land, ada TrueLand. I see. Nah, kalau yang True ini, yang TrueLand ini kita membidik positioning sebagai Android. Jadi yang lebih praktikal. Yang lebih yang ibarat kata kalau di piramida tuh dia di tengah-tengah, lebih banyak, lebih besar. Kalau yang di Trinity yang di bagian atas. Tapi masing-masing punya positioning masing-masing gitu. I see. Nah, terus kalau ngelihat sendiri dari structure bisnisnya Trin, itu kalau saya coba pelajari apa ya dari laporan keuangan, cukup banyak bisnisnya yang bergerak dalam bidang atau dalam bentuk kerjasama operasional, KSO atau joint venture, seperti itu. Nah, apakah itu memang jadi bagian strateginya Trin, atau kenapa manajemen memilih kok banyak sih strategi-strategi yang basisnya ini KSO? Bukan kayak misalnya atau yang lebih acquire land bank nanti di develop sendiri. Ini good question. Jadi sekalian edukasi juga bahwa real estate ini adalah bisnis yang capital heavy. Jadi initial investment di real estate itu besar sekali. Itu harus dibayarin langsung in advance. Gitu. Jadi beda sama beberapa bisnis lain ya. Jadi salah satu bottleneck developer itu untuk bisa berkembang adalah kan cash flow. Nah, jadi disinilah kita melihat salah satu pilar utamanya Trinity dan TrueLand itu adalah collaboration. Jadi in order us to grow, untuk supaya kita nggak menggunakan capital terlalu besar di awal, ya kita perlu berkolaborasi dengan KSO atau kita JV.
Jadi spirit utama kita adalah ya kita tahu bahkan sekarang pengembang besar emiten lain yang sudah public listed juga, saya pikir teman-teman tahu, mereka pun bahkan sekarang udah nggak develop sendiri. Jadi mereka open sekarang sama international developer atau bahkan sama local developer untuk mereka saling develop karena mereka tahu tanahnya mereka ini nggak bisa mereka develop sendiri. Dan salah satu yang paling berat di developer itu adalah infrastructure. Yes. Nah kalau kita join bareng-bareng kan artinya infrastructure itu kita akan keluarnya bareng-bareng. Gitu. Jadi itu adalah salah satu memang pilar kita. Kita berkolaborasi supaya mempercepat. Ya kita tahu sendiri bahwa di real estate salah satu yang paling itu adalah tadi initial investment-nya itu besar banget, capital heavy. Dan sementara kita ingin scale gitu. Itu kurang lebih alasan kita. Oke, so kalau perusahaan properti ini kan Pak, sebenarnya kalau boleh dibilang yang jadi unggul tuh satu, tadi sektor lokasi mungkin, ya kan dekat perkotaan, commercial area atau mungkin dekat dengan tempat kerja, kemudian juga ada infrastructure gitu. Nah, kalau saya dengar dari berbagai pembicaraan, misalnya dengan Pak Bong atau dengan Pak Ishak di beberapa video lain, saya selalu mendengar bahwa Trinity Land itu punya keunggulan kompetitif dari segi inovatifnya. Ya karena saya memang melihat proyek-proyeknya Pak Bong dan di Trinity ini sangat konseptual sekali. Gitu. Thank you. Nah, pertanyaan saya adalah how you validate bahwa ide konsep ini tuh bakal laku di market. Bukan sekedar wah keren nih idenya nih. Karena saya lihat ada satu proyek yang baru ya Pak Bong ya, di mana klaster sekarang udah nggak pakai pagar, tiba-tiba sekarang dipagerin lagi sama Trinity gitu. Why is that gitu? Dan bagaimana kalian validate bahwa oh ini kalaupun dengan konsep yang seperti ini tetap bakal laku gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mengembangkan satu development area baru gitu ya, let's say seperti di Sequoia Hills ini salah satu project development terbesar kita, $1 billion gross development value atau 14 triliun, 95 hektar. Dan pada saat kita develop ini biasanya umumnya itu developer akan panggil konsultan untuk market study. Ya, biasanya teman-teman udah bisa kebayang lah nama-nama besar, big consultant bahkan dari luar negeri untuk mereka market study, terus mereka akan keluarin semua data-data dan itu yang umum dilakukan. Tapi Trinity tidak lakukan itu. Kenapa? Karena kalau kita pakai market study, bukan berarti saya katakan itu salah ya, tapi ujung-ujungnya kita akan mendeliver apa yang mereka mau. Berarti apa yang sudah eksis. Karena market study itu adalah ini loh market, mereka maunya begini. Berarti kita akan deliver sesuatu yang sudah eksis. Betul. Tapi kan aman Pak sebenarnya. Lebih aman, lebih safe. Nah kalau saya lihat sekarang kita lagi masuk di era namanya era kurasi atau curation economy. Jadi bedanya dengan era informasi adalah kalau era informasi kan adalah orang yang punya informasi dia lebih superior daripada orang yang tidak punya informasi. Tapi di era kurasi atau saya sebut sebagai curation economy ini adalah era di mana informasi sudah berubah jadi komoditi. Jadi kalau kita ngikutin apa yang menjadi kemauan pasar itu sebenarnya komoditi. Dan balik lagi nggak ada yang spesial dengan informasi karena semua orang punya informasi yang sama. Tinggal cari di Google udah dapat. Nah sekarang gimana cara supaya kita bisa lebih superior adalah dengan cara mengkurasi informasi yang udah banyak kita kurasi lalu kita pilah-pilah dan kita bikin segmentasi sendiri. Jadi sebenarnya apa yang kita bikin seperti di Sequoia Hills kita bikin the introvert house. Rumah dengan rumah klaster sekarang udah nggak ada pagar karena kita bikin ada pagar lagi, tapi tetap ada pagar utama, main gate tetap ada. Tapi di setiap rumah kita bikin lagi dengan konsep Jepang yang memang punya mereka sangat mengidolai privacy. Kita juga punya rumah yang extrovert house yang ada tamannya surroundings ya. Bentuknya circle, ada 8 rumah, tengah-tengahnya ada taman bisa bersama, kan itu extrovert banget. Balik lagi itu kita mencoba mengkurasi orang-orang yang memang udah ada existing, kita coba membagi aja menjadi beberapa komunitas. Karena setiap orang tuh punya komunitas tuh yang berbeda-beda. Contoh ya, orang yang suka dengan anime aja, itu bisa banyak gitu. Bahkan kalau orang yang sudah fanatik dengan anime, mereka tersinggung kalau saya bilang kamu nonton kartun ya. Sorry ya, ini bukan kartun, ini anime. Kita orang umum, apa bedanya kartun ya sama anime, komik sama anime. Buat mereka komik itu adalah Marvel, kalau anime itu mungkin One Piece gitu ya. Nah jadi ternyata ada dunia-dunia kalau kita gali lebih dalam, kita bisa mengkurasi mereka, kita bisa membuat sesuatu yang lebih spesifik dan akhirnya menjadi sebuah konsep. Jadi inovasi yang kita bikin introvert house dan extrovert house itu sama sekali tidak ada unsur teknologinya. Kita hanya membagi
komunitas yang sudah ada menjadi komunitas yang lebih spesifik. Oke. Gitu. Nah, so the question balik lagi Pak, how you yakin? Bagaimana Trin ini yakin, Pak Pong sendiri yakin bahwa ini memang bakal bisa di-accept di market gitu? Oke, nah ini pasti kayak telur dan ayam ya. Kadang-kadang ya tunggu jadi dulu. Kalau udah rame ya gue yakin gitu ya. Telur dan ayam. Nah balik lagi pertama tentu mungkin ini gabungan dari beberapa komponen dan variabel atau matrix. Yang pertama adalah mungkin matrix reputation. Kita sudah punya reputation di masa lalu kita, di perjalanan kita, bahwa kita sudah bikin banyak iconic project yang konsepnya itu berani dan beda gitu ya. Yukata, The Smith, kita bangun konsep home of startup company, kita bangun the first Japanese condominium di Alam Sutera. Jadi itu satu faktor kenapa kita berani, karena memang kita udah build reputation. Yang kedua adalah how we deliver the message. Jadi ya tentu balik lagi ini soal bagaimana kita bisa mentranslate idea kita menjadi sesuatu yang mereka tuh ngerti. Karena banyak yang ide bagus tapi kita asik di dunia kita sendiri, orang nggak paham. Yang ketiga adalah community. Jadi kita approach itu bukan dari ide terus baru kita paksa komunitas ikutin ide kita. Tapi ide kita itu kan sebenarnya berdasarkan dari komunitas yang sudah ada. Ini ada orang-orang introvert. Orang introvert cari apa sih? Privacy, mereka nggak suka yang berisik. Oke, dari kemauan mereka, kita coba terjemahkan kemauan mereka dalam bentuk properti fisik. Walaupun ini klaim kita ya. Jadi sekali lagi tetap ada risk-nya, tapi sebanding dengan reward-nya. Gitu. Menarik Pak Bong. Dan ini kan kita lagi ngomongin yang project Sequoia Health ya Pak ya. Jadi waktu saya coba cek ke laporan keuangan, Sequoia Health sendiri juga konsepnya KSO. 50% dengan PT Sentul Golf Utama. Betul. Nah, saya ada satu pertanyaan yang saya bingung, Pak. Mungkin bisa dibantu jelasin gitu. Proyeknya sekitar 76 hektar ya, Pak ya? 95. Nah, di laporan keuangan tertulis bahwa perseroan belum menyetorkan bagian partisipasinya, sedangkan dari PT Sentul Golf Utama sudah menyetorkan tadi dalam bentuk tanah. Nah, apa sih yang bakal tadi dari yang Bukit Sentul Golf dalam bentuk tanah? Kalau dari Trinity-nya sendiri, partisipasinya bakal seperti apa sih, Pak? Jadi konsep kerjasama KSO kayak gini. Betul. Jadi konsep kerjasama KSO atau JV dengan konsep revenue sharing dengan landowner ini sebenarnya adalah konsep yang memang cukup common ya di big developers. Ya, walaupun ada beberapa perubahan-perubahan minor, tapi kurang lebih framework-nya mirip. Jadi biasanya pengembang yang sudah established, kemudian landowner yang punya land bank banyak, masing-masing punya problemnya, landowner mereka tidak punya expertise, kemudian kalau mereka jual a big parcel of land itu juga marketnya sangat sedikit, sangat niche. Siapa yang pengembang yang punya cash reserve yang besar di situasi sekarang untuk beli 95 hektar, ya kan? Di satu sisi developer, kita punya expertise, kita punya brand yang sudah established, kita punya organisasinya, kita tahu marketnya, tapi juga kita nggak mungkin acquire lahan dengan kita bayar in advance di depan. Jadi bisa dikatakan goodwill, ya kan? Bisa dikatakan salah satu goodwill. Yang kedua adalah expertise. Yang ketiga adalah initial working capital di awal. Jadi kontribusi kita salah satunya adalah kita bangun main gate, kemudian marketing gallery, setup team, kemudian soft cost. Soft cost itu bisa misalkan kayak master planner, arsitek, sampai ke detail drawing, consultant, legal, sampai ke setup team, marketing dan promotion. Gitu. I see. Pak mungkin boleh dibantu edukasi sedikit Pak, bedanya kenapa nggak bikin PT baru, kemudian ya udah partner bentuk equity-nya adalah 50% gitu. Tapi apa yang membedakan antara ya bikin PT baru entitas anak gitu misalnya dengan KSO? Apa sih spesialnya KSO itu di perusahaan atau di bisnis properti, Pak? Ya, salah satunya adalah faktor supaya nggak kena double tax. Itu salah satu faktornya, ya kan. Terus kemudian yang kedua, biasanya kita akan kembali lagi tergantung partner kita ini mereka lebih convenient seperti apa. Ada beberapa kita kerjasama KSO dengan BUMN karena memang mereka, saya nggak tahu apakah regulasi seperti itu, mereka memang request-nya adalah KSO. Tapi misalkan seperti yang di PT Trinity Menara Serpong itu salah satu project kita juga College Boulevard itu kebetulan kita ber-JV. Dan untuk yang True Land, ya True Land kebetulan kita punya
konsep kerjasama yang berbeda lagi nih dengan Alphaland. Alphaland ini adalah grup afiliasi dari Alfamart. Alfamart Group. Bahkan kita nggak bikin JV, nggak bikin JO. Tapi langsung pakai PT-nya True. I see. Jadi nanti ketika ada penjualan, setiap ada penjualan nanti kita baru bayar. Masuk ke True baru kita bayar tanahnya. Jadi kita nggak membuat satu kebijakan. Oh harus KSO. Jadi kita ngikutin. Oh si land owner-nya dia maunya seperti ini. I see. Kita ikutin. Gitu. Jadi lebih fleksibel juga ya Pak ya. Betul. Ngikutin ya juga pasti dari skema bisnis lebih untungan yang mana gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah ini menarik banget apa yang udah disampaikan sama Pak Bong tadi. Dan kalau teman-teman tahu, Pak Bong itu kan juga dulunya menulis buku. Dulunya bahkan suka bikin seminar ya Pak ya. Sebagai seorang motivator. Nah saya penasaran Pak, mungkin kita set aside dulu bisnis propertinya. Saya pengen tahu nih Pak Bong. Mungkin saya akan kasih 4 description. Satu motivator, satu lagi entrepreneur, yang ketiga adalah investor, dan yang keempat adalah salesperson. Kalau disuruh pilih satu, Pak, yang paling mendeskripsikan Pak Bong itu sebenarnya mana sih? Entrepreneur. Okay. Why? Yang pertama adalah waktu saya baru pertama kali bangun Trinity Land, sejujurnya saya betul-betul turun gunung, dalam artian adalah ya waktu itu kalau gathering gitu ya, kumpulin orang ya saya yang jualan. Jadi di sana jadi developer iya juga, jadi marketingnya iya juga, brandingnya juga, karena waktu itu kan nama Trinity kan belum terdengar. Yes. Gitu ya. Tapi saya belajar bahwa kalau misalkan nama brand personal lebih besar daripada nama brand corporate yang kita bangun, ini unhealthy, nggak sehat. Disitulah saya menantang, gue ini sebenarnya motivator atau entrepreneur atau apa. Akhirnya 2014 saya memutuskan untuk berhenti menjadi motivator, kemudian full time, ya, dan saya build team. Saya build team dan itu nggak langsung bisa ya, butuh waktu 4 tahun. Jadi 2009 sampai 2014 sampai 2018 kita punya CEO baru, Pak Ishak Chandra. Sebelumnya beliau adalah CEO dari Sinarmas Land, grup CEO dari Sinarmas Land. Beliau 8 tahun di sana. 2018 beliau gabung ke Trinity sebagai President Director. 2020 bahkan saya nggak pegang marketing lagi. 2020 kita datang satu figur real estate yang sangat kuat. Mukanya ada di mana-mana di TV nasional, di Trans. Bapak Ronald Kasidi, sekarang jadi sales director kita. Tadinya dia sales director di Transpark, milik Pak Karol Tanjung. Kemudian di Sequoia Hills, COO kita itu bahkan seorang anak muda juga, 34 tahun, namanya Vito Cahyadi. Jadi di brosur, di billboard, di gathering itu ya sekarang udah nggak perlu saya lagi. Jadi nama Trinity ya harusnya sekarang udah lebih besar, bahkan banyak orang yang nggak tahu itu. Bahkan gini, kalau misalkan kadang-kadang ya di project yang memang saya udah lama kunjungin, saya datang, kadang saya masih diberhentiin satpam. Maksudnya dalam artian adalah ya tetap dimintain. Kalau yang udah lama saya nggak kunjungin. Belum tahu di satpamnya ini siapa ya. Kan pakai masker, saya udah lama nggak ke sana, begitu saya datang ya dia akan mintain KTP dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu role, kalau disuruh deskripsiin 4 itu saya pilih entrepreneur. Dari segi kreatif juga, kalau kita lihat konten-kontennya Pak Bong juga dari segi kreatif dapat banget juga. Kemudian dari segi membagikan konten, membagikan insights buat kita itu sangat oke. Ya, teman-teman pasti bisa menilai sendiri juga ya. Nah, how you keep all things itu balance, Pak? Karena kerjaan sibuk. Ya kan, developer pasti harus ketemu kontraktor segala macam. Tadi Pak Bong bilang juga bahkan awal-awal turun gunung. Ya kan? Nah, gimana sih cara Pak Bong itu manage life supaya balance? Dan beberapa kali kebetulan teman-teman suka ngeliat juga Pak Bong itu rajin banget olahraga, ya kan? How you manage things supaya balance dan gimana supaya nggak, ya zaman sekarang anak-anak suka bilang burn out, Pak. So any tips? Yang pertama adalah kita mesti play direct. Jadi kan kalau timur itu kan kadang-kadang mereka suka pengen menyampaikan sesuatu, muter ke sana, muter ke sini, terus kemudian kadang kesel tapi disampaikan dengan sarkasm, ya kan.
kritik tapi disampaikan dengan ilustrasi. Nah, itu akan wasting time. Jadi yang pertama adalah saya suka satu buku, judulnya saya lupa ya, kalau nggak salah The Courage to be Disliked gitu. Okay. Jadi menjadi orang yang berani untuk nggak disukai itu superpower sebenarnya. Jadi kalau misalkan di sosial media kan mungkin ya, Pak Bong kelihatannya kayak sosoknya ya oke, tapi mungkin saya nggak tahu ya, mungkin beberapa tim staff saya pasti ada yang nggak suka sama saya. Kenapa? Karena saya direct. Tapi itu nggak ada pilihan, karena ketika kita kerjain banyak hal sekaligus, sekarang lagi ada 6 project yang lagi running secara bersamaan. Oke, makanya banyak banget yang harus dihandle dalam satu waktu. Betul, itu baru yang properti kan. Ini di luar properti kan juga ada yang lain. Nah, bayangin kalau misalkan masing-masing kita muter-muter dulu atau berdiplomasi itu nggak bisa. Gitu. Jadi sometimes yang penting kita punya good intention. Jadi intention kita nggak aneh-aneh. Jadi saya untuk bisa balance itu semua dan cepat efektif adalah satu being direct. Jadi kalau main sepak bola tuh direct football nggak pakai langsung umpan ke depan. Langsung umpannya ke depan, nggak pakai tiki taka dulu. Karena nggak ada waktu. Nggak usah muter-muter, langsung aja. Langsung. Okay. Kemudian yang kedua adalah harus berani untuk recruit the best possible talent. Ya, jadi saya banyak ketemu orang-orang yang memang mereka marah-marah karena mereka punya talent ini kok nggak bisa diajarin, kok gimana. Saya selalu percaya bahwa talent yang bagus itu pasti lagi nggak nganggur. Atau kalaupun mereka nganggur itu benar-benar karena memang keputusan mereka sendiri dan itu jarang banget. Ya. Dan fakta ketiga, orang yang talentnya hebat itu pasti dibayar mahal. Jadi kalau misalkan pas saya dapat orang, dia lagi nganggur, bayarnya murah, itu pasti bukan talentnya bagus. Menarik banget nih insight-nya nih, Pak. Jadi ada harga, ada barang kan. Jadi ada harga, ada talent. Ya. Nah, jadi untuk supaya bisa semuanya itu, ya mau nggak mau kita harus cari orang yang sama pinternya sama kita, sama hebatnya sama kita. Dan tanda-tandanya adalah mereka itu bisa nggak setuju sama kita, bisa jengkelin juga. Kalau mereka semua setuju, ya sorry aja itu bukan talent yang bagus. Betul. Gitu. Dan dari apa yang disampaikan sama Pak Bong tadi, dan Pak Bong juga suka banyak bagiin konten di sosial media, di YouTube gitu kan. Kalau kita ngeliat sosok Pak Bong, wah kayaknya hidupnya enak, ya kan. Seorang motivator, wah udah sukses duluan gitu. Kelihatannya seorang motivator atau yang ya seperti Pak Bong ini smooth aja gitu Pak. Tapi kita pasti tahu ya hidup orang itu kan pasti ada gagalnya, ada masa beratnya. Mungkin kalau Pak Bong boleh cerita, what is your pengalaman pahitnya Pak Bong tuh apa sih? Kalau nggak ceritain pengalaman pahit secara spesifik, mungkin pembelajaran apa yang Pak Bong itu bisa ambil dari situ dan yang hingga akhirnya bisa bangkit lagi gitu? Iya, jadi ya kita tahu bahwa kalau misalkan kita lagi in the very good momentum, ya kan, maka biasanya seorang entrepreneur, apalagi di the first 10 years gitu ya, dia pasti akan overconfident dan dia akan overexpand. Ya, jadi expand. Jadi expand tapi terlalu di leverage lah, over leverage. Jadi ya jujur pada saat 2018 itu sebenarnya project terakhir kita. Jadi dari 2018 sampai 19, 20, 21 kita nggak ada project sama sekali. Kenapa? Karena semua capital kita itu masih fokusnya menyelesaikan project yang memang existing. Karena waktu itu kita terlalu ekspansif, kita terlalu confident, kita kerja semua high-rise building. Dan luckily semuanya deliver. Itu menurut saya nggak semua pengembang bisa. Karena ada lebih dari 8 project mangkrak di Alam Sutra Serpong. Dan 8 project yang mangkrak itu, satu project itu bisa 2-3 tower. Jadi kalau kali 8 itu bisa 18 tower, bisa. Sebagai 20, orang yang tinggal di dekat area situ bisa tahu ya. Bisa 24 tower yang mangkrak gitu. Dan ada yang sempat terbangun sebentar, ada yang enggak gitu ya. Itu salah satu pembelajaran kita ya, sampai akhirnya kita butuh proses yang panjang sampai 2022 baru dapat project Sequoia Tanamori yang di NTT, project yang kemarin kita tempat diselenggarakannya Asian Summit ya. Terus kemudian Trueland yang di Kerawang ya, itu benar-benar baru dapat di 2022 dan 2023. Jadi hampir 5 tahun kita nggak ada project ya. Cuma kalau misalkan orang-orang ngelihat Pak Bong kok kayaknya mukanya tegak lurus aja gitu ya. Ya padahal sebenarnya beban yang tanggung jawab yang kita pegang itu sangat-sangat besar. Gitu. Tapi balik lagi sebagai entrepreneur itu ya kita itu menurut saya kerjanya 7/24. Gitu. Dan
Pasti kalau misalkan ada beberapa orang yang definisi sekarang orang ngomong mental health gitu ya. Yeah. Ada istilah orang ngomongnya burnout, terus kalau burnout itu butuh healing gitu ya. Sebenarnya itu istilah baru sebenarnya. Di eranya kita sebagai late millennials itu istilah sebagai comfort zone. Healing itu sebagai comfort zone. Jadi balik lagi sebenarnya kenapa kok kita gampang burnout itu karena kita hidup di era yang abundance. Jadi ketika kita hidup di era yang abundance, apapun itu kita bisa terprovide. Lagi bete ada Netflix, lagi ini ada. Jadi dopamin kita tuh selalu tinggi. Jadi ketika apapun yang kita mau nggak tercapai, itu tiba-tiba kita merasa ada yang lost gitu. Jadi balik lagi sebenarnya ya untuk supaya saya bisa mengelola supaya nggak burnout, saya selalu percaya bahwa bisnis itu adalah infinite game, bukan finite game. Simon Sinek gitu Pak ya. Simon Sinek. Itu teman-teman harus pelajarin konsep infinite dan finite game ya, karena itu bisa sangat, buat saya pribadi itu juga sangat mengubah mindset banget sih. Betul. Bahwa kita memang bertanding di yang infinite game gitu. Betul. Dulu saya pernah baca bukunya Pak Bong yang Lead Without Title Pak. Mungkin bukunya udah agak lama. Iya, udah lama. Tapi saya ada suka banget sama satu hal baru yang pada waktu saya baca nih, benar banget nih. Yaitu Pak Bong pernah nulisin original purpose. Karena original idea itu mungkin di dunia ini sudah nggak ada lagi mungkin namanya original idea, yang adanya original purpose. Nah, saya penasaran Pak, original purpose-nya Pak Bong ini apa sih sebenarnya? Iya, jadi saya ngelihat entrepreneur itu banyak variasinya. Kalau kita nonton film Marvel ada variannya. Jadi banyak variannya. Ada entrepreneur yang dia itu kayak opportunis. Jadi kayak oke, Brompton lagi rame, ya udah dia trading sebentar, tapi gede sih untungnya. Terus kemudian ini lagi COVID nih, ya masker, dia betul-betul masker. Kadang-kadang saya yang tipenya agak lambat, kok merasa bahwa kayak, kok dia cepat banget, waduh ketinggalan, dia ada aja kepikiran, wah kalau itu udah bisa untung gede. Nah tapi ternyata memang ya tipe entrepreneur itu beda-beda dan kalau saya pribadi, original purpose saya adalah bukan yang opportunis entrepreneur, tapi yang lebih ke generational entrepreneur. Jadi original purpose saya adalah saya mau build corporation, saya mau build group ekosistem yang generational. Artinya adalah saya bisa terusin legacy-nya itu ke pertama anak dong. Ya, yang kedua adalah ke orang-orang terdekat. Jadi kalaupun nanti saya udah pensiun gitu ya Trinity-nya tetap ada. Kemudian folk group, salt, semua yang ekosistem kita, True itu tetap ada dan ya orang bahkan masih bisa nanti menikmati, ini projectnya True masih bisa dinikmati multi generation. Membangun legacy Pak. Membangun legacy. Gitu. Dan tadi Pak Bong mungkin secara sengaja atau tidak sengaja sempat tercetus nih kata folk group teman-teman. Sekarang kita sedikit balik lagi nih Pak ke sisi bisnis. Mungkin saya mau simpen pertanyaan folk group mungkin sebagai penutup terakhir Pak. Sebelum masuk ke Folk, saya mau balik lagi sedikit ke Trin and True. So, kalau kita sebagai investor suka ngeliatin harga saham, Pak, boleh dikatakan mungkin harga saham Trin sempat mengalami kenaikan yang baik. Kemudian sekarang pas saat video ini dibuat sedang mengalami fase-fase bearish Pak. Dan saham True juga sedang tidur, Pak, di 50. Apa yang kita bisa harapin dari Trin and True dalam 2-3 tahun ke depan, Pak? Ya, jadi banyak perusahaan itu memilih jalan IPO adalah salah satunya adalah untuk exit sebenarnya. Tapi kalau kita pribadi dari awal kita memilih jalan IPO, kita menjadi public listed company itu untuk grow gitu. Jadi maka dari itu kenapa pasca dengan adanya Trinity yang IPO, saya sebut Trin dulu, kita develop project baru di under Trin itu adalah Sequoia Hills, $14 triliun project dan juga Tanamori ya yang merupakan kawasan 240 hektar di Labuan Bajo. Yang kemarin tempat kita dijadikan sebagai acara Asian Leadership Summit. Jadi banyak presiden dari perdana menteri negara-negara lain itu datang ke sana dan itu akan jadi satu kawasan yang memang Bali nomor 2 lah, Bali kedua gitu. Artinya apa? Artinya di sini kita take it seriously ya bahwa Trin ini adalah vehicle bersama kita membuka diri kepada publik untuk kita bisa grow bersama. Alasan kita adalah memulai landed project itu adalah karena ada 1,6 atau 1,8
triliun penjualan yang tidak bisa kita bukukan karena PSAK 72, di mana kita perlu melakukan serah terima baru bisa kita bukukan. Nah, ini khususnya adalah untuk pengembang yang kita sebelumnya adalah high-rise building, itu high-rise building itu serah terima bisa 4-5 tahun, lama. Sehingga kita memutuskan untuk mengganti bisnis model menjadi yang landed. Nah, landed ini serah terima akan jauh lebih cepat, ya bisa sepertiga lebih cepat. Jadi kita punya tabungan pembukuan yang belum kita bisa bukukan. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita lihat, menurut saya pribadi bisa jadi kalau yang nggak tahu atau nggak ngerti, begitu lihat harga saham kita sekarang, justru ini ada punya tabungan yang sebenarnya kalau nanti udah salah terima, itu tiba-tiba akan ada yang namanya pendapatan boom yang akan terjadi. Dan kedepannya juga proyek-proyeknya sudah landed, jadi bisa langsung kita bukuin. Karena penjualan sekarang tidak bisa kita masukin ke dalam pendapatan sebelum serah terima. Padahal penjualan udah kita terima uangnya gitu. Nah, untuk True sendiri, kita juga bersyukur sekali ya. Ya sekarang memang harga sahamnya lagi tidur. Kalau Trin itu di video ini dibuat 196, 198, 200 lah. 200. Kemudian kalau True itu lagi 50 ya. Tapi di sini saya ngelihat justru ini sebagai kalau saya pribadi sebagai orang luar, saya bisa melihat ini. Oke, ini mungkin ada under value. Kenapa? Karena kita project terbaru dengan Alfamart. Ya, baru ya Pak ini ya? Ini baru kita akan develop. Kita sudah PKS. Jadi bukan MOU ya, tapi sudah PKS. Sudah pasti jalan. Sudah pasti jalan dengan Alfaland. Lokasinya itu adalah di seberang Sumarekon Mall Kerawang. Exactly di depan Sumarekon Mall Kerawang. Lokasinya bagus berarti Pak? Sangat bagus sekali. 28 hektar dan muka depannya itu hampir 800 meter. Jadi tanah itu kan kadang-kadang lokasi bagus, tapi ternyata bentuk tanahnya memanjang ke belakang. Ya kan? Ada yang bentuk tanah besar, tapi jauh dari mana-mana. Ini sudah depannya mall dan lokasinya... depannya 800 meter. Betul. Jadi, dan ini landed. Sekali lagi. Ya, dan bottom line kita hitung secara kasar, profit itu bisa 350-an M. Sampai 400 M. Untuk project di yang depan Kerawang tadi. Kerawang itu saja. Sementara TrueLand kita juga punya land bank 50 hektar di Palembang, itu dekat dengan Ciputra Palembang. Itu juga akan jadi future development karena di sana Ciputra Palembang dia sudah jual harganya per meter 5 jutaan per meter. Nah, kita punya 50 hektar dan masih ongoing kita bebasin sampai 200 gitu. Jadi potensi dari, dan bahkan kita baru rebranding ya jadi TrueLand ya. Ya, jadi kalau misalkan orang bilang, wah ini ditinggal tidur akan ditinggal gitu aja, ngapain kita branding? Bahkan Trinity kita hilangin, jadi TrueLand. Jadi supaya kode saham kita itu orang bisa bedain mana Trin, itu mana True. Menarik teman-teman tadi ya. Saya sebenarnya nggak mau bahas juga di video ini, karena sebenarnya untuk bisnis properti itu memang teman-teman perlu cari tahu yang namanya PSAK 72 ya Pak ya. Jadi pendapatan properti itu akan tercatat tuh di laporan keuangan ketika memang baru serah terima. Kalau kita kenal di properti istilahnya adalah marketing sales dulu ya Pak ya. Jadi marketing sales untuk 2 tahun ke belakang ini bagus, tapi belum bisa dibukukan. Jadi kayak misalkan contoh Kevas udah transfer saya uang, uangnya sudah ada di rekening, misalkan, tapi saya tidak bisa bukukan ke dalam pendapatan karena saya belum serah terima. Tapi padahal uang cash-nya sudah diterima perusahaan. Ya, walaupun kalau marketing sales itu dia juga tetap bertahap ya installment. Kecuali kalau misalkan konsumen sudah akad ya bank akan cairkan 100% ke kita. Nah, tadi Pak, yang soal yang dimention nih, Volk Group. Mungkin saat video ini tayang, teman-teman juga sudah mendengar beritanya kalau Volk Group ini akan segera melantai di bursa. Sebagai perusahaan Pak Bong yang ketiga nih. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, bisnis modelnya Volk Group ini seperti apa? Jadi Volk Group ini sebenarnya bukan saya sendiri, tapi juga bareng dengan Bro Putra, ya, Andika Sutoro Putra, Bro Dani, Bro Vincent, dan banyak co-founder lain seperti ada Pamela, ada Nike, ada Fanny, ada Uma Hapsari, itu orang-orang terkenal semua tuh. Ada Mandy, ada Kalin, ada Pariki dan masih banyak. Jadi ini sebenarnya namanya Volk itu kan rakyat. Makanya co-founder banyak kan. Jadi kita ini punya spirit membangun Volk Group ini. Volk Group ini apa? Volk Group ini adalah sebuah holding company yang fokusnya di 2 industri. 2 industri ini adalah yang new economy ya, yaitu di media dan kreatif dan retail. Media kreatif dan retail. Jadi
Media kreatif kita di bawah kita ada masuk ya, kita punya media Finfok, kemudian ada R66 milik Pak Helmi Yahya. Ya, itu juga kita tahu di YouTube channel teman-teman bisa search R66 dan Newslytics, itu juga banyak subscribers-nya. Itu founder ada Pak Helmi Yahya. Kita juga ada investment di USS Fits. Kalau teman-teman tahu Urban Sneaker Society, Local Fest. Kemudian kita punya e-sports juga, Genesis Dogma. Jadi media ini kita fokus ke media kreatif dan intellectual property. I see. Kemudian retail. Ya, retail ini kita ada D2C brand seperti Dr. Soap. Dr. Soap itu adalah kayak dia ada shampoo, ada personal care lah, basically personal care. Dan kita sudah punya toko juga di Senen City, di mall paling ya salah satu paling premium di Jakarta Selatan, di Senen City. Ada Amazara, ya itu brand sepatu. Kemudian juga ada Sika, itu brand kosmetik. Dan kenapa kita melakukan Go Public? Ya karena kita merasa bahwa brand-brand ini itu sebenarnya mereka brand yang memang dibangun oleh anak-anak muda ya, yang follower aja memang mereka di Instagram udah banyak banget. Dan artinya apa? Artinya publik mereka tahu on the process, journey perjalanan perusahaan mereka berdiri dari nol sampai jadi sekarang. I see. Nah, dengan kita Go Public, kita ingin ajak yang tadinya nonton, ya mereka bahkan sekarang bisa participate menjadi salah satu shareholders. Yuk kita build ini sama-sama. I see. Gitu. So boleh dikatakan seperti multi-sektor holding company gitu ya? Multi-sektor holding company, betul. Oke, so Folk Group invest ke banyak company yang tadi disebutkan gitu ya? Yes, betul. Oke, menarik banget Pak Bong, dan I wish you sukses untuk Thank Folk you. Group. Okay, dan juga mungkin pasti akan ada IPO keempat kelima nih Pak nanti kayaknya. Ya ada. Oke, menarik banget. So, thank you banget Pak Bong atas waktunya, atas knowledge sharing yang udah disampaikan. Semoga teman-teman yang nonton semua juga bisa dapetin banyak manfaat. Saya perlu sampaikan bahwa di sini video ini tujuannya adalah untuk mengedukasi teman-teman. Tidak ada saran investasi yang kami berikan di sini untuk membeli atau menjual saham tertentu. Oke? Dan jika teman-teman punya wish buat Pak Bong, mau say thank you, atau teman-teman punya pertanyaan, silakan teman-teman cantumin pertanyaan atau komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, thank you banget Pak Bong sekali lagi buat waktunya. Thank you, Bro Kevas. Thank you juga buat teman-teman yang udah menonton. Kita jumpa lagi di video-video yang berikutnya.